Akan tapi berlebihan dalam mencintai Nabi Muhammad maksiat. Memuji Nabi Muhammad kewajiban, namun memujinya berlebih daripada kadar Nabi haram. Dan bukan tidak ada orang-orang yang memuji Nabi Muhammad berlebihan. Sampai mereka mengatakan, ya akramal khalqi, mali man aludhu bihi siwaka inda huduthil hadithil amami, fa inna min judika dunya wa dhurrataha, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dia katakan tentang Nabi Muhammad, lihat pujian yang berlebihan. Ini haram hukumnya, mengangkat Nabi Muhammad berlebihan. Dan Nabi SAW melarangnya, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan puji aku berlebihan sebagaimana Nasara memuji berlebihan Isa bin Maryam. Lihat pujian berlebihan. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Ya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali man aludhu bihi siwaka inda huduthil hadithil amami. Tak ada lagi tempat aku berlindung selain kepadamu ketika datang kepadaku perkara-perkara yang sangat berat. Ini sudah berlebihan. Hikmahnya lah, kenapa para nabi, para rasul dijadikan Allah berisi sifat a'radul basariyah, sifat-sifat manusia biasa ada di diri sidin. Pertama, hikmahnya ini penting kita tahu, supaya kita umatnya kada menjadikan sidin Tuhan, supaya kita umatnya kada menjadikan para nabi, para rasul itu Tuhan. Karena para nabi, para rasul itu dipersenjatai dengan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Mukjizat ini sesuatu yang luar biasa. Amun kita kada paham, karena bisa menganggap sidin Tuhan, karena luar biasa sidin. Makanya Rasulullah mukjizatnya luar biasa. Nah, tapi kalau kita melihat ada tanda-tanda kemanusiaan di diri sidin, berarti lain Tuhan. Nah, itu maksudnya. Jadi hikmah yang besar, kenapa Nabi, Rasul seperti manusia, bisa guring, bisa tapaluh juga, bisa bebini juga, berarti lain Tuhan. Karena Allah maha suci dari sifat-sifat seperti itu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Maka jangan dijadikan para nabi, para rasul sebagai sesembahanmu. Nah, ini banyak orang ada paham juga pulang. Jangan berlebihan memuji nabi aja. Ada juga gitu ya, kalau karena bin kaya jadi Tuhan, makanya manuhan akan Nabi Isa tuh karena umatnya berlebihan ya. Bujur, jangan berlebihan. Bujur. Tapi ulun betakun nah, siapa yang menyambat jangan berlebihan memuji Nabi, siapa? Datang ke sini nah. Ulun betakun. Kalau kita menganggap orang yang maulidan di mana-mana maulidan memuji Rasulullah dianggap berlebihan, sekarang ulun bertanya, siapa yang sudah memenuhi kota untuk memuji Rasulullah? Sudah mencukupi kotanya sebagai pujian kepada Rasulullah, siapa orangnya? Kan ada. Kita nih malah kekurangan memuji Nabi, kekurangan baca salawat kepada Nabi, kekurangan mengagungkan dan membesarkan Nabi. Datang di mana berlebihan? Cukup aja kada. Pikirkan halus-halus nah, pian berpikir ulun minum. Nah, jadi bila ada berucap jangan berlebihan memuji Nabi, nah itu bon Wahabi, nangai, bon Wahabi. Ini kada terbiasa memuji Nabi. Nah, padahal secara fakta on the street kita nih kekurangan memuji Nabi. Cukup aja kada, datang di mana lebih. Pikirkan halus-halus. Nah, satu hikmahnya tadi, kenapa para nabi, para rasul bersifat a'radul barsariyah kayak manusia juga, supaya jangan dituhanakan oleh umatnya. Nah, yang kedua hikmahnya tuh, supaya tadi kan bagi umat sidin jangan menuhanakan para nabi. Nah, sekarang bagi para nabinya pulang. Kenapa nabi itu bisa garing, bahkan bisa berdarah bibir sidin, pacul gigi sidin, bahkan sidin bisa dicemooh, dicaci oleh umatnya. Padahal Nabi tinggi pangkat derajatnya, tapi bisa disariki dunia, bahkan bisa kelaparan. Nabi kita tuh bisa 3 hari kada makan, bakajal batu di sini nah.
Nabi itu bisa merasakan sakit segala macam. Nah, kenapa? Nah, itu adalah didikan khusus oleh Allah kepada kekasihnya yang istimewa, supaya kekasih yang istimewa ini kada mencintai dunia. Nah, jadi dunia yang gemerlapan, yang mewah, yang menggiurkan, bagi para nabi dan para rasul terasa pahit. Kenapa terasa pahit? Dunia menyariki lawan mereka. Raja Persia, Raja Romawi, gemah ripah loh jenawi ya kalau berpuya-puya segala macam. Nabi kita Muhammad ditawaki lawan batu segala macam. Apa hikmahnya? Supaya sidin itu jar Allah nih, jangan sampai kapincut lawan dunia. Supaya lawan Allah Ta'ala aja menghadap. Karena dunia ini terbukti pahit, menyakiti. Apa kita menghadapi dunia yang menyakiti ini nih? Nah, ini penjagaan Allah yang khusus kepada kekasihnya yang istimewa. Jadi amun bujur tuh orang tua wali, pembanyaknya bala di diri sidin. Kenapa? Mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para nabi, para rasul, para wali dibukakan hakikat dunia. Apa hakikat dunia? Pahit, dicaci, disambati, dipitnah, itulah dunia. Karena sudah tahu hakikat dunia yang kayak itu, nah maka ampihlah hati ini berhadap, mengharap, memegang, bahkan mencintai, ampih kepada dunia, hanya kepada Allah. Karena hakikat dunia dibukakan pahit. Nah, siapa yang manis, yang menggiurkan? Allah dalam pandangan mereka. Nah, ada kita.